Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Berkah Rojokoyo Farm Channel. Kembali lagi dengan Kang Mus, masih di kandang Mas Wawan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia menonton video kami. Bagi yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu. Untuk video kali ini Kang Mus bermain atau dolan di kandang Mas Wawan di desa. Di sini desa mana, Mas? Desa Teguhan, Dusun Teguhan ya? Dusun Teguhan, desanya Desa Ngrandah, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di kandang Mas Wawan ini setiap 1 tahun sekali indukannya beranak sekali. Padahal kalau kita lihat dari beberapa jenis yang ada di kandang Mas Wawan ini semuanya sapi jenis. Tapi kok bisa beranak 1 tahun sekali? Simak videonya sampai habis, jangan di skip videonya biar teman-teman paham. Bagi khususnya teman-teman peternak sapi dimanapun Anda berada, harapannya 1 tahun sekali beranak pedet dan peternak bisa lebih untung lagi. Oke Mas, langsung saja, hal apa saja yang Mas Wawan lakukan di kandang Mas Wawan ini bisa menghasilkan pedet-pedet super dan indukan super. Dari pemilihan bakalannya itu seperti apa dan proses perawatannya dari indukan sebelum IB atau sebelum kawin dan setelah kawin, kok bisa setiap tahun sekali bisa beranak pinak. Jadi teman-teman subscriber atau teman-teman penonton semuanya bisa tahu, walaupun kandangnya di desa tapi bisa menghasilkan kualitas pedet yang luar biasa. Oke Mas, pertanyaan awal dari Kang Mus ke Mas Wawan. Dari pemilihan bakalan sapi indukan, entah itu dari diri atau dari babon, hal apa saja yang Mas Wawan biasanya pertimbangkan atau yang Mas Wawan mungkin ada jurus tertentu? Enggak ada Mas kalau saya tuh. Kalau yang penting perawatan, kalau kuncinya itu hijauan itu paling penting. Perannya itu paling penting kalau sistem breed itu, yang penting hijauan sebanyak-banyaknya. Hijauan sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Jangan cuma dikasih jerami doang, itu kasihan kalau hijauannya. Oh, gitu. Ya, yang penting hijauan, katul wajib, itu katul, premik wajib. Terus untuk mungkin dari postur tubuhnya, Postur tubuh ya, kalau postur tubuh itu saya itu enggak gimana ya, enggak memperhatikan. Yang penting itu perawatan kuncinya kalau breeding itu Pak. kalau breeding Pengamatan birahi. pengamatan birahi. Penting pengamatan birahi. Di seninya di breeding itu pengamatan birahi. Ngintian berarti Mas? Ya, ngintian, harus hobinya ngintian. Nah, selama ini semenjak di breeding, mulai breeding tahunnya berapa Mas? Saya mulai breeding itu dari tahun berapa ya? 2017 ya. 2017, wah berarti sudah cukup lama Mas ya, berpengalaman di dunia sapi. 2017. Setiap tahun pasti ini alhamdulillah beranak. Berarti Walaupun kurus-kurus. Berarti kuncinya yang pertama jika kita melihat dari bakalan itu enggak terjadi permasalahan Mas? Enggak, kalau saya tuh enggak terlalu tak lihat. Ada yang bilang dari kemaluannya harus besar, ada yang bilang jogrokannya besar, ada yang bilang harus watang atau perutnya besar. Itu seperti apa? Ya, kalau saya sendiri saya enggak terlalu mempermasalahkan ya. Yang penting saya itu perawatan hariannya itu kok. Perawatan harian Mas? Iya, perawatan harian itu perlu. Oh, siap. Breeding itu. Terus yang kedua mungkin dari pola pakan Mas, mungkin hariannya jatah pakannya berapa kali atau makannya apa saja Mas? Mungkin makan tuh kalau saya empat kali ya sehari semalam itu. 4 kali. Ya, Pagi jam setengah 7. Ya, hijauan sama minum campuran. Siang hari jam 11. Habis itu siang tuh biasa jerami. Sore jam 4 hijauan, malam hijauan. Berarti kombornya 2 kali. 2 kali. Pagi sama siang. Enggak, sore. Komboran berarti pagi sama sore. Sore. Untuk komboran sendiri tambahannya apa saja Mas? Nah,
gimana ya? Kalau yang menyusui itu saya tak kasih kedelai itu toh. Kedelai reject apa? Kedelai reject sama jagung. Sama jagung. Direbus. Oh, direbus juga, Mas? Oh. Kalau sekarang belum itu, Mas. Gimana ya? Belum bisa simple. Kayak Mas Mos itu kan konsep tarotnya simple toh. Kalau saya belum ya. Nyampe saya. Tapi kan yang penting kan hasilnya, Mas. Iya, hasilnya bukan ya. Masalah simpelnya, yang penting kan hasil dari peranakan bagus. Bagus. Setahun beranak sekali. Pasti. Ini 11 bulan ini sudah. Ini. Kami terbang 11 bulan ini malah. Ini sudah ini lagi 4 bulan. Ini berarti induk yang anaknya yang 4 bulan si metal 6 bulan, sekarang induknya sudah bunting lagi. Jalan hampir 4 bulan ini ya, Mas ya. Terus ini Dara beranak 1 kali itu anaknya tadi. Anaknya main. Terus yang satu lagi ini induk menyusui dan ini baru 2 minggu masa kelahirannya. Dan satu lagi indukan yang paling besar di kandang Mas Wawan ini yang kemarin yang melahirkan Belgian Blue, teman-teman bisa lihat. Kurus, Mas. Sekarang kurus karena Belgian Blue itu benar-benar. Insya Allah pemulihan badannya ini cepat ini, recovery badannya ini cepat. Oh, pemulihan badan lebih cepat, Mas ya? Super ini kalau masalah pemulihan badan, nanti 1 bulan lagi ke sini ya beda-beda. Oh, siap-siap. Intinya pakan, Mas ya, kembali lagi. Makan hijauan. Sebanyak apapun, kalau pakan nggak dimakan ya kuru, Mas. Yang penting makannya banyak, Mas. Banyak, ya. Dan ini peranakan di kandang Mas Wawan yang sudah diikat. Ini dari indukan yang tadi sudah bunting 4 bulan dan ini peranakan Belgian Blue. Dan itu ada juga peranakan dari Dere, anaknya jantan usia kurang lebih 1 bulan lebih sedikit, 1 bulan 1 mingguan. Jadi dari ketiga itu menurut kami pribadi itu sudah lebih dari cukup dari pemberian pencarian bakalan. Yang kedua dari pakan ataupun breeding itu kuncinya ya di hijauan. Seperti itu. Sepuasnya. Jadi breeding itu pakan hijauan sepuasnya, Mas. Dan seperti ini dari peranakannya. Semuanya bagus-bagus banget. Jadi di kandang Mas Wawan ini kapasitas saat ini ada 4 induk dan semuanya setiap tahun beranak sekali. Jadi seperti yang disampaikan Mas Wawan tadi, dari pemilihan bakalan itu tidak terlalu dipentingkan. Tapi kalau Mas Wawan bilang yang dipentingkan itu di pakan, di manajemen pakan itu lebih diutamakan. Terus dari segi perawatan yang ketiga, Mas, dari segi perawatan mungkin setiap harinya apa memang dimandikan setiap hari apa gimana? Ya bagusnya ya. Bagusnya, Mas ya? Ya bagusnya tiap hari itu mandi. Soalnya kalau sapi seperti ini kalau di dataran rendah seperti di Purwodadi ini kan panas toh, cuaca panas sering. Apalagi peralihan musim itu dari kemarau ke hujan tuh. Ya. Wah, itu biasanya ngedrop sapinya itu. Kaget. Rata-rata ngedrop, Mas ya? Ya, ngedrop. Ada kemarin satu yang sakit ini. Ini kan pas peralihan musim ini sakit ini. Mau melahirkan sakit. Alhamdulillah aman, Mas ya? Aman, sekarang sudah aman. Tapi untuk cara perawatan tersendiri apa memang ditangani sendiri apa dari dinas kesehatan, Mas? Nah, saya tangani sendiri. Tangani sendiri, Mas ya? Ya obat-obatan apa ya tak racik jamu tradisional empon-empon itu. Ya, yang penting bisa meracik atau paling tidak kita bisa menyediakan obat-obat kesehatan ternak. Terus yang selanjutnya, Mas, untuk masalah calving interval khususnya di estrus atau dari birahi. Ini yang menentukan atau titik keberhasilannya di angka keempat ini. Jadi titik keberhasilan dalam breeding itu kan kalau kita lihat dari birahi itu kan sangat menentukan keberhasilannya, Mas. Itu kalau Mas Wawan menyikapi masalah estrus itu seperti apa? Gimana ya? Tiap sapi itu mempunyai kepribadian sendiri-sendiri, Mas. Nggak bisa dipukul rata. Birahi 1 hari birahi 2 kali 24 sudah
Selesai. Kapan selesai tuh enggak, ada yang 4 hari 5 hari, seperti sapi ini kan birahnya panjang ini 4 hari, ini hari keempat baru tak tembak. Oh, Ini hari kedua. ini hari kedua. Nah, ini hari kedua. Hari kedua. Ini sama seperti induknya, hari keempat. Hari keempat. Iya, beda-beda itu. Jadi kuncinya kalau kita simpulkan, setiap induk mempunyai karakter masing-masing Ya, punya untuk titik masa birahinya. birahi. Jadi teman-teman bisa melihat dan mengamati. Jadi dari pagi mungkin pas kasih makan, siang, sore ataupun malam, kita bisa lihat dari kemaluannya. Dia estrus atau birahi apa tidak. Jika birahi, masa birahinya itu berapa lama. Nah, jika kita tahu seperti indukan dari Belgian Blue ini estrusnya masanya 5 hari. Dia birahinya. Ya, Dan ini di IB setelah birahi pada putaran ketiga Mas ya? hari keempat memang. Enggak, maksudnya birahi 1, 2, ketiga. Ketiga. Jadi siklusnya siklus ketiganya. Tiga. Jadi siklus ketiga hari keempat itu baru di IB. Ini siklus kedua. Nah seperti ini. Ini masa estrus atau masa birahinya ini enggak panjang. Ini cuman 3 hari. Ya ini kan karena F1. Karena mungkin F1. Jadi Kalau semakin F-nya banyak, kemungkinan besar birahinya menebak birahi, kematangan birahi itu semakin sulit Mas. sah. Kalau semakin banyak F-nya loh. Oh. Kemungkinan loh ya. Ya, ini kan nggak jadi, padahal kalau pengamatan saya di kandang saya sendiri. Oh, siap-siap. Nggak tahu kalau di kandangnya teman-teman semua nggak tahu. Jadi kuncinya pengamatan pada ternak. Jadi 4 faktor tadi, dari pemilihan bibit, dari perawatan pakan ternak, pengamatan birahi, pengamatan dari perawatan, yang ketiga, yang keempat dari pengamatan birahi. Yang keempat itu mendominasi keberhasilan bisa beranak setahun sekali. Jadi itu kunci dasar yang dipakai di kandang Mas Wawan ini. Nah, jadi itulah kesimpulan yang kami bisa dapat dari manajemen kandang Mas Wawan. Walaupun kita hidup di desa, kita hanya beternak, yang penting hasil dari usaha peternakan bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, bisa kita simpulkan bersama-sama, khususnya di dunia peternakan breeding sapi atau indukan sapi, 4 faktor keberhasilan itu wajib kita penuhi semuanya jika kita mau sukses di dunia indukan atau breeding sapi. Jangan sampai 4 faktor tadi kita abaikan jika teman-teman mau sukses di dunia breeding. Tidak ada kesuksesan tanpa susah payah. Jadi jika kita mau berhasil, kita harus kerja keras, evaluasi, teliti, dan pastinya kita harus rasa suka keternak itu lebih tinggi. Cukup sekian dari Kang Mus, semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.